Welcome back. We are joined today by Gilbert Doctorow. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Gilbert Doctorow, seorang sejarawan, analis urusan internasional, dan penulis War Diaries, The Russia-Ukraine War. Terima kasih telah hadir. Ada banyak perkembangan menarik. Tampaknya pihak Amerika telah menghidupkan kembali jalur diplomatik. Saya menduga ini bukan kebetulan, mengingat situasi di medan militer berjalan sangat buruk. Saya ingin membahas dengan Anda rencana perdamaian 28 poin ini. Rencana itu tidak lalu spesifik. Banyak bermanis masih puas di tafsir. You have as geminian remar fawif fesikap bro bugel pow. Remind thui stem berpap tima. Some different versions which have been leaked or sent to the different participants. So a lot of people point out that there's a lot of flaws here. Banyak orang menunjukkan bahwa ada banyak kekurangan di sini. Namun saya akan mengatakan bahwa kita memang membutuhkan titik awal. Dan saya tidak benar-benar sependapat dengan pesimisme yang beredar. Jika ada beberapa ambiguitas, versi yang berbeda, atau cara lain untuk menjembatani posisi yang sangat berbeda, maka setidaknya itu membuka titik keberangkatan. Jadi sekali lagi, ini mungkin hanya tentang membuat semua orang terlibat. Tapi saya ingin harus pendapat tentang hal ini. Itu memahami fetawar talan menuju perdamaian ini. This roadmap to peace. Ya, saya tidak berpikir niat Amerika adalah untuk membuat semua pihak ikut serta. Eropa jelas tidak sejalan, dan waktunya ditentukan oleh lebih dari sekadar pertimbangan militer. Saya kemarin mendengarkan wawancara dengan Jack Bode, dan memang benar, karena ini bidang keahliannya, ia menekankan situasi militer yang sangat krusial. Ada kekalahan yang dialami oleh tentara Ukraina yang tak terbantahkan dan mengubah segala perkiraan tentang kemana arah perang ini. Maksud saya, kehilangan Kupiansk, kehilangan peristiwa besar. Namun, saya tidak percaya bahwa hal tersebut menentukan waktu inisiatif saat ini. Inisiatif memiliki pemfohan yang berbeda untuk di-establish sekarang. Salah satunya adalah bahwa negara-negara Eropa sedang berada dalam kekacauan, dan mereka tidak memiliki kemampuan finansial sendiri untuk terus memberikan bantuan penting kepada Ukraina pada tahun mendatang. Bagi mereka, pertemuan itu akan berlangsung, saya kira pada tanggal 15 atau di Desember. Saya tidak begitu ingat tanggal pasti pertemuan Dewan Eropa berikutnya, tetapi itu adalah pertemuan para kepala negara dan pemerintahan dari 27 negara anggota Uni Eropa. Sekitar sebulan lalu, atau beberapa minggu lalu, dalam pertemuan terakhir mereka mendengar veto dari Bart De Wever, Perdana Menteri Belgia, terhadap rencana Komisi Eropa, yang pada dasarnya bermaksud menyita 180 miliar euro aset Eropa di Euroclear dan membuka jalan bagi pinjaman sebesar 145 miliar euro kepada Ukraina, dengan alasan bahwa ini merupakan uang muka atas reparasi yang akan mereka terima dari Rusia, yang kita semua tahu tidak akan pernah terjadi. Jadi pertemuan itu akan berlangsung 3 minggu dari sekarang. Sementara itu, negara-negara Eropa yang sedang kacau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan yang berarti kepada Ukraina pada tahun mendatang. Hal ini juga terjadi pada saat dampak paling besar dari pengungkapan korupsi yang menghancurkan di lingkaran terdekat Presiden Zelensky, dan kemungkinan, seiring penyelidikan lebih lanjut, melibatkan Zelensky sendiri. Akibatnya, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam tingkat dukungan rakyat terhadap Zelensky di dalam Ukraina. Oleh karena itu, masa jabatannya kini berada di bawah tanda tanya besar. Karena alasan-alasan tersebut, usulan atau rencana perdamaian baru dari tim Donald Trump ini sangat penting, dan kemungkinan besar akan berhasil. Apa maksud saya dengan itu? Karena alasan waktu yang telah saya sebutkan, rencana ini harus segera disetujui. Bukan dalam 6 bulan, tapi segera. Segera. Arti tanggal yang diberikan oleh Tuan Trump, yaitu pada hari Thanksgiving tanggal 24 bulan ini. Dan tekanan maksimum telah diberikan kepada Zelensky. Tegadesa mati hampir semua orang tidak besar. Namun, setelah saya mengikuti pernyataannya berikutnya,
Dia menerimanya tidak sepenuhnya, tapi dia membuat pengakuan publik di televisi kepada rakyat Ukraina bahwa Ukraina berada di bawah tekanan yang sangat besar dari sekutu dan pendukung utamanya, Amerika Serikat. Dan itu mempersiapkan jalan baginya untuk menandatangani dokumen tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun, apa pentingnya dokumen itu? Dokumen itu sepenuhnya menyingkirkan Eropa dari gambaran. Itu juga menyingkirkan para pengkritik domestik, kaum neokonservatif. This is Arthur Buliadvern, Mr. Rubio. The neocons. It takes Mr. Rubio, all of the people who are backstabbing. Semua orang yang menusuk dari belakang Donald Trump sudah tidak ada lagi dalam gambaran. Jika pihak Ukraina telah menerimanya, maka permainan sudah berakhir. Dan mereka dapat melanjutkan dengan santai atau tergesa-gesa untuk membahas dan menyempurnakan poin-poinnya. Karena poin-poin itu hanyalah bahan pembicaraan. Itu bukan ketentuan dari sebuah perjanjian yang akan mengakhiri perang dan membentuk kembali Eropa. Namun poin-poin tersebut bersifat arah, dan ada hal-hal yang sangat menarik dalam arah tersebut. Termasuk semua hal yang dengan cepat disorot oleh rekan-rekan saya. Menunjukkan sifat Tuan Trump sebagai seorang pebisnis. Sifat Tuan Witkoff sebagai pendatang baru di ranah hubungan internasional. Ketidakmampuan pemerintahan Trump. Semua hal yang dikatakan oleh rekan-rekan saya dan dikatakan dengan sangat lantang. My peers are saying very loudly. I think is to intentionally. Saya rasa itu adalah upaya untuk dengan sengaja salah memahami apa sebenarnya makna dari selembar kertas itu. Bahkan fitur yang paling aneh, di mana Amerika Serikat mengambil peran utama dalam menginvestasikan kembali dana yang berasal dari berbagai sumber, termasuk 100 miliar dolar atau euro dari aset beku, meskipun tidak disebutkan di mana. Kemungkinan besar aset beku di Ukraina. Untuk membiayai rekonstruksi Ukraina, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam mengawasi kanal isting number dan pamawis. Itu apa itu porzirka? That brings on board corporate America. That is a big lever that Mr. Itu adalah pengaruh besar yang akan digunakan Tuan Trump terhadap semua pengkritiknya di dalam negeri. Karena siapa yang akan mendapatkan bagian besar dari kontrak untuk rekonstruksi Ukraina? Jelas bahwa dalam format ini akan ada perusahaan-perusahaan Amerika. Bahkan ada keberanian untuk mengatakan bahwa Eropa akan berinvestasi 100 miliar euro juga untuk rekonstruksi, yang akan diawasi oleh Amerika Serikat, dengan keuntungannya mengalir ke Amerika Serikat. Ini adalah pendekatan yang menantang bagi Eropa, tetapi hal itu dibenarkan oleh fakta dasar tentang siapa berada di posisi mana dan siapa yang mengatakan apa tentang rencana ini. Sejak awal, kata-kata pertama di Euronews kemarin pagi adalah penolakan terhadap rencana tersebut. Karena pada dasarnya itu merupakan bentuk penyerahan Ukraina terhadap syarat-syarat Rusia. Dan itu adalah keputusan yang dicapai dengan hanya melihat satu elemen dari rencana perdamaian, ketentuan teritorial, di mana Ukraina menyerahkan bagian Donbas yang masih dikuasainya dan yang belum ditaklukkan oleh Rusia. Hal itu dianggap sangat menyinggung. Secara umum, gagasan bahwa akan mengakui hak kepemilikan Donbas dan Crimea sebagai milik Rusia bukanlah pengakuan de jure, melainkan de facto yang tertulis untuk 100 tahun ke depan. Pada dasarnya, itu berwujudnya itu bahas tersebut. Hal itu dianggap oleh Eropa sebagai bentuk penyerahan diri. Namun, itu telah acting semua persepsi forward meneri threat smart to red tor. Security across the whole of Europe. This was the fundamental interest of the Russians from the beginning, and it is. Inilah kepentingan mendasar Rusia sejak awal. Dan inilah yang secara tepat diabadikan dalam rencana 28 poin tersebut. Gagasan tentang fakta non-agresi antara Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat, serta gagasan bahwa NATO dan Rusia akan bertemu untuk meredakan konfrontasi yang kini ada dan terus meningkat. Penolakan Eropa terhadap rencana ini sebenarnya bukanlah penolakan dari seluruh Eropa, melainkan dari 24 pemimpin Eropa yang menentangnya. Italian Parliamentary tetap berkuasa. Von der Leyen, Macron, Starmer, dan Merz, dengan cara mereka masing-masing dengan Netanyahu di Israel. Netanyahu tinggal sulit kawasan dan berintistik kekuatan. The region for the sake of holding on to power. These leaders of Europe
Para pemimpin Eropa ini bersedia menghancurkan Eropa demi mempertahankan kekuasaan. Mereka tidak mewakili kepentingan benua Eropa atau rakyat Eropa. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa mereka bertekad untuk mencegah pelaksanaan rencana ini. Namun saya percaya bahwa jika Tuan Trump berhasil, dan dia, bisa dikatakan, sedang menodongkan revolver ke kepala Zelensky, maka dia akan berhasil. Dan para pemimpin Eropa akan dikalahkan sementara rakyat Eropa akan menang. Kamer prozath is itu bila juteri kemtua Ford. Maka adipak sini skerwer. Skay suyang beri perjuangan at sig nganing nurkorole is an salam man ini. Because everything they stand for will have been upset by this peace plan. I think you're right in terms of. Saya rasa kamu benar tentang modal politik pribadi yang telah mereka investasikan dalam hal ini selama bertahun-tahun. Pada titik ini, kamu benar-benar tidak bisa lagi menyangkal bahwa musuh terbesar Ukraina justru adalah orang-orang yang selama ini berpura-pura mendukungnya. Mereka yang menghindari setiap jalan damai dan terus meningkatkan ketegangan hingga merugikan masa depan Ukraina. Tapi tidak mengherankan bahwa Trump berusaha menetralkan para pemimpin Eropa dengan cara seperti ini. Maksud saya, selama beberapa bulan terakhir dia mengatakan bahwa menurutnya Uni Eropa lebih buruk daripada Tiongkok. Dia juga tahu bahwa banyak pemimpin Eropa secara terbuka mendukung Biden, hingga pada tingkat campur tangan dalam pemilu, termasuk Inggris di dalamnya. Selain itu, perlu diingat bahwa pada akhir pemerintahan Obama, ketika Obama membuat kekacauan sebesar mungkin dalam hubungan dengan Rusia untuk mempersulit Trump memperbaiki hubungan. Nah, pada pemerintahan kedua, orang Eropa ikut membuat kekacauan dalam hubungan dengan Rusia menjelang akhir pemerintahan Biden dengan rudal jarak jauh dan upaya untuk menggagalkan Trump di setiap kesempatan. Kamu tahu, aku pikir dia juga tahu bahwa setiap kali orang Eropa datang ke Washington dan memujinya, memanggilnya ayah dan semacamnya, hal utama yang ingin mereka jual adalah sesuatu seperti gencatan senjata tanpa syarat. Sesuatu yang harus seperti perdamaian, tapi tidak dapat dijalankan. Dan sekali lagi, tujuan utamanya adalah mengarahkan kemarahan dan tekanan Trump kepada pihak Rusia. Jadi seharusnya tidak terlalu mengejutkan bahwa, ya, jika kamu benar, tujuannya kemudian adalah menyingkirkan pihak Eropa. Kamu mungkin sudah melihat pidato itu, sekitar 10 menit oleh Zelensky di depan layar hijau, dengan latar belakang hari yang kelabu gelap. Kurasa itu juga sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Ia menegaskan bahwa orang Ukraina terbuat dari baja, remember Dwight Nepstrang Putrim Braith, that hang to being Thastrang. Zeri Eva Pukin Mess the Voicing. It's not a victory speech. It's not one. So it does. Bukan hanya satu. Jadi tampaknya ada pengakuan bahwa mereka sudah mendekati akhir di sini. Memang seluruh pidato itu berfokus pada dilema. Apakah kita berjuang atau kita kehilangan? Apakah kita menjauhkan diri dari Trump atau menerima kesepakatan yang akan sangat memalukan? Jadi secara definisi, ini adalah dilema tanpa hasil yang baik, yang sebenarnya bisa menjadi jalan keluar yang cukup baik bagi Zelensky, dengan menjualnya sebagai sesuatu yang kamu tahu, ini nayo hinyu. Kamu tahu, tumidikuli, atau kami dijual. Memang arsitektur di sini kemnas, karena kamu menyebutkan ini, bagaimana kamu mulai kesepakatan ini membentuk sistem keamanan yang lebih luas? Deal forming the wider security system. Well, the specifics, of course, are not there. Nah, rincian pastinya tentu saja belum ada. Pesannya berkaitan dengan jalur komunikasi dan langkah menuju pelonggaran ketegangan di seluruh Eropa. Konsekuensinya jelas, penurunan besar peran NATO dalam keamanan Eropa. Itu cukup mudah dilihat. Saya sudah memikirkan tentang reaksi Rusia, karena pertanyaan ini sudah muncul. Putin membuat pernyataan saat menjawab pertanyaan dari Matvienko, Ketua Dewan Federasi, yang mengangkat hal itu pada awal rapat mingguan virtual Dewan Keamanan Rusia kemarin. Ia memintanya untuk mengomentari rencana perdamaian, dan Putin melakukannya. Rusia sendiri bersikap tidak tegas. Russians have been non-committal. Mr. Putin was generally predisposed. Tuan Putin pada dasarnya cenderung mendukung rencana tersebut.
tetapi ia tidak menunjukkan sikapnya. Karena jika ia mengatakan sesuatu yang positif tentang hal itu, hal tersebut hanya akan memberi alasan lebih bagi orang Eropa untuk berteriak bahwa ini pada dasarnya adalah rencana Rusia. Dan jika ia mengatakan sesuatu yang negatif tentang hal itu, ia akan memberi bahan bagi oposisi dalam negeri untuk menolak apapun yang kurang dari kemenangan total. Dalam hal ini, saya ingin menyoroti rekan-rekan Such YouTuber. Beberapa di antara sudah memberikan pernyataan dalam wawancara kemarin dan saya sama sekali tidak terkejut bahwa mereka menolak rencana ini. Karena mereka mewakili posisi maksimalis, ultranasionalis, dan ultra-ortodoks di pinggiran Kremlin. Saya tekankan di pinggiran Kremlin, karena Tuan Putin sendiri tidak termasuk dalam kelompok itu. Mereka menolak apapun yang kurang dari kemenangan total. Masalah dengan posisi itu adalah bahwa kemenangan total tidak mungkin tercapai, dan tidak ada yang mau menghadapi kenyataan itu. Kita telah melalui hampir 4 tahun perang, dan setiap kali kemenangan Rusia tampak mendekat, selalu ada tingkat eskalasi baru. Setiap kali lebih berbahaya, lebih tidak bertanggung jawab. Dan sekarang kita berada pada titik ketidakbertanggungjawab total oleh para pemimpin Eropa yang panik. Saya memikirkan Macron dan Starmer, yang keduanya dalam 2 hari terakhir mengatakan bahwa mereka mengirim pasukan dan akan mengirim pasukan ke Ukraina untuk melindunginya. Artinya kemenangan total Rusia adalah hal yang mustahil. Satu-satunya hal yang mungkin terjadi adalah perang Eropa secara total. Oleh karena itu, gagasan bahwa Rusia akan terus berperang karena akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik pada akhirnya adalah ilusi belaka. Saya hanya menyesal bahwa rekan-rekan saya begitu keras kepala mempertahankan pandangan itu, semata-mata karena mereka membenci Trump. Mereka menolak mengaku bahwa perang membuat lain semenyu formal. Mereka sih sama ini pada proses anti-Trump ini, seperti juga no-konservatif. Itu senegupkan. Namun, itu kayak kami step race kelinif. But that's the reality where we are today. Yeah, well, I share your Ya, pessimism on this. saya sependapat dengan pesimisme Anda tentang pihak Rusia yang mengejar kemenangan penuh, karena mereka lupa bahwa mereka sebenarnya sudah memenangkan perang. Itu cukup masuk akal. Namun mereka juga harus memenangkan perdamaian setelahnya. Dan saya pikir kemenangan tanpa Ukraina menerima kekalahan hanya bisa terjadi dengan 2 cara. Entah Rusia harus maju sepenuhnya dan mengambil seluruh wilayah Ukraina yang akan menjadi tontonan mengerikan, karena mereka tidak ingin masuk ke bagian barat Ukraina, di mana tidak ada yang akan menyambut mereka. Itu akan berubah menjadi rawa politik yang sulit keluar. Atau mereka bisa memperluas wilayah menuju Odessa, mengambil kembali wilayah-wilayah bersejarah Rusia, tetapi kemudian mereka meninggalkan bagian barat Ukraina. But then they will leave the western parts of Ukraine that will then form a hub for Itu kemudian akan menjadi pusat bagi perang gerilya selama beberapa dekade mendatang. Dan tentu saja, orang-orang Eropa akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendukungnya. Jelas, orang Amerika, setidaknya pemerintahan berikutnya, kemungkinan akan ikut terlibat. Jadi situasinya akan menjadi kekacauan yang mengerikan. Semua perbandingan dengan Perang Dunia II dan kekalahan Jerman Nazi, saya rasa itu tidak membantu, karena tidak ada jalur yang jelas menuju kemenangan militer total tanpa adanya penerimaan kekalahan dari pihak lawan. Ya, sebenarnya itu contoh yang kurang tepat, karena pada akhirnya Jerman memang menerima kekalahan. Namun menurut Anda, apakah orang Eropa bisa melakukan sesuatu untuk membalikkan keadaan ini? Europeans can do anything then to turn this around? That is No, I think peace. the European cause. Saya pikir perjuangan Eropa, sebagaimana didefinisikan oleh kepemimpinan Eropa saat ini, tidak ada harapan. Solusi yang diajukan oleh Tuan Trump tentu saja sangat menghina New York, biarlah begitu. Namun saya pikir dia sedang mempersiapkan jalan untuk perubahan rezim di Eropa Barat. Jika rencana ini berjalan, jika perdamaian tercapai dan itu bisa terjadi dengan sangat cepat, perhatikan saja garis waktunya. Ketentuannya adalah akan ada gencatan senjata segera setelah penandatanganan rencana ini dan dimulainya penarikan pasukan oleh pihak Ukraina dari wilayah yang masih mereka duduki di Donetsk dan Donbas. Dan tentunya penarikan pasukan Rusia dari Oblast Non-Osetia baru,
yaitu 2 oblast Donbas, ditambah Zaporizhia dan Kherson. Mereka juga akan diwajibkan untuk mundur dari Kharkiv. Jika mereka baru saja merebut Kupiansk, mereka juga akan mundur dari sana, serta dari Dnipropetrovsk. Jadi penarikan pasukan akan dimulai, dan pada titik itu akan ada gencatan senjata total. Unsur lainnya adalah bahwa hal ini tampak sangat beradab dari pihak Amerika. Saya sempat menduga bahwa Trump akan mencoba merekayasa melalui badan intelijen, melalui CIA, sebuah kudeta di Kiev, menggantikan Zelensky, entah dengan mengirimnya naik pesawat atau menguburkannya. Pengganti Zelensky mungkin seseorang seperti Arestovich yang siap mencapai perdamaian sejati dengan Rusia. Namun, yang kita baca justru bahwa dalam 100 hari tidak akan ada pemilu. Itu luar biasa demokratis untuk sebuah pergantian rezim yang dipaksakan oleh Amerika Serikat. Jadi, begitu saja untuk anggapan bahwa Trump adalah seorang fasis. Jika semua orang tahu bahwa Zelensky akan kalah dalam pemilihan, itu sudah bisa dipastikan. Siapa yang akan terpilih? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Ya, memang, ini benar-benar sangat cepat. Seluruh proses ini bisa berlangsung dengan cepat. Maksud saya, tentu saja bisa juga berlarut-larut. Itu tidak bisa dianggap pasti. Tapi saya pikir cara ini dirancang dengan memberikan waktu pemberitahuan hanya 1 minggu untuk menerimanya memang cukup cepat. Sebelumnya, kamu menyebutkan bahwa Thanksgiving jatuh pada tanggal 24. Sebenarnya itu hari Kamis, tanggal 27. Maaf ya, hal kecil. Namun, tampaknya jika Trump menyadari bahwa alasan mereka mengalami konflik dengan Rusia adalah karena arsitektur keamanan pasca Perang Dingin yang menciptakan Eropa tanpa Rusia. Sekali lagi, ini terkait dengan model hegemonik dan unipolar. Jadi, jika Anda menyadari bahwa ada multipolaritas, dan Anda ingin mendorong Rusia terlalu jauh ke Tiongkok, maka masuk akal jika jika perdamaian adalah yang dia inginkan. Saya kira curigaan di pihak Rusia adalah bahwa akan sangat sulit untuk memperdamaikan sedikit mereka yang tidak menginginkan perdamaian. Dan selalu ada anggapan, mereka tidak tahu apakah Trump sedang berusaha menyesuaikan diri dengan dunia multipolar atau sekadar mencari skema baru untuk memulihkan dominasi AS. Mungkin yang terakhir, tetapi bagaimanapun juga, AS perlu sedikit mengurangi keterlibatannya di Eropa. Namun seperti yang kita katakan sebelumnya, kebutuhan untuk saya kira memformat ulang atau mengubah Eropa tampaknya memang sedikit tertanam dalam rencana 28 poin ini. New Start. The plan brings up things like the New Start Treaty. This is nothing to do with Ini tidak ada hubungannya dengan konflik. Ya, bisa dibilang ini semacam upaya untuk memancing Rusia, tapi juga disebutkan bahwa Rusia sebaiknya diundang kembali ke G8. Itu membuat saya tertawa kecil, karena saya tidak ingat Rusia pernah meminta untuk bergabung kembali dengan G8. Namun demikian, hal itu sejalan dengan gagasan bahwa masalah bilateral AS-Rusia telah diselesaikan dan bahwa Rusia sedang didorong untuk kembali berintegrasi ke dalam sistem yang diorganisir oleh Barat. Menariknya sedikit menjauh dari seluruh pengaturan BRICS. Saya tidak akan terlalu pesimistis. Mungkin saja Rusia akan menerima undangan itu jika tetap berlaku. Mereka tidak akan keluar dari BRICS, tetapi dalam dunia multipolar, Anda harus berurusan dengan semua pihak. Namun dalam hal perubahan rezim di Eropa, bukankah Eropa akan mulai terurai dengan sendirinya menurut Anda, begitu perdamaian tercapai di Ukraina? Maksud saya, ada banyak masalah yang telah menumpuk selama cukup lama. Problems which have been building up for quite some time. Yes, I think that the von der Leyen leadership Ya, saya pikir kepemimpinan Thunderland akan runtuh. Saya rasa akan ada pemungutan suara kepercayaan lagi, dan dia akan kehilangannya. Saya pikir faksi atau kelompok Orban di Parlemen Eropa akan memperoleh kekuasaan jauh lebih besar daripada yang dimilikinya sejauh ini. Meskipun saat ini mereka sudah mencakup sekitar 25% atau lebih dari para deputi di antara para pendukungnya. Saya ingin sejenak beralih ke sifat yang khas Amerika dan Trump dari beberapa istilah, yaitu sisi bisnis Amerika dari hal ini. Seperti yang saya katakan, saya pikir Trump berniat membangun dukungan di masyarakat sipil,
di Amerika Serikat untuk apa yang sedang dia lakukan dengan mendapatkan dukungan dari kalangan bisnis. For what he's undertaking by getting business behind it. In this sense, he's taking a page out of Richard Nixon and détente. Dalam hal ini, dia meniru Richard Nixon dan kebijakan detente dari awal hingga pertengahan tahun 1970-an. Perusahaan-perusahaan besar akan diundang oleh pihak Amerika yang mengawasi rekonstruksi Ukraina untuk berperan aktif. Dan ada dana dalam program-program pembangunan ini yang sekali lagi diawasi oleh Trump dan Amerika Serikat, di mana kepentingan ekonomi bersama akan dimanfaatkan, menggunakan uang yang saat ini dibekukan dan juga melibatkan pihak Eropa untuk mengalihkan investasi yang semula ditujukan untuk perang menjadi upaya perdamaian. Gagasan bahwa bisnis yang baik, menciptakan persahabatan yang baik, dan menjamin perdamaian merupakan bagian mendasar dari kebijakan detente Richard Nixon. Policy détente. It was also not far removed from the. Itu juga tidak jauh berbeda dari Partai Sosial Demokrat, partainya Willy Brandt, dan pendekatannya terhadap detente dengan Uni Soviet. Jadi ada kesinambungan di sini. Tuan Trump mengangkat tema-tema Partai Republik, dan ini termasuk tema Ronald Reagan tentang pembatasan senjata nuklir, atau setidaknya menetapkan batasan atasnya. Jadi ada kesinambungan dalam elemen-elemen rencana ini dari pemerintahan sebelumnya. Dan ini offensive pangapostep posture payambas liurshat 30 Februari both kin Amerika. Mernegep Tralin, Rusia to embrace. As to the G8, of course the Russians don't want it. I recall absolutely after the meeting of the G8. Saya masih ingat dengan jelas bahwa setelah pertemuan J8 yang seharusnya diadakan di Rusia, dibatalkan, dan Rusia dikeluarkan dari kelompok tersebut, Putin berbicara dengan cukup terus terang. Ia mengatakan bahwa menjadi bagian dari kelompok itu tidak terlalu menyenangkan, karena ia biasanya baru diundang setelah diskusi dimulai, dan ketujuh negara lainnya sudah mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri. Setelah itu, ia akan diberikan pernyataan bersama mereka, yang biasanya terhadap Rusia. Saya pikir situasi saat ini agak berbeda. Bukan hanya penting bagi Trump untuk mengintegrasikan kembali Rusia ke dalam struktur tata kelola global yang didominasi oleh AS dan Barat, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga dialog permanen dengan Rusia. Dan dalam J8 yang baru, Rusia tidak akan terisolasi. Hal itu cukup jelas. Russia would not be isolated. That's pretty obvious. At least as long as Donald Trump remains in the presidency. Setidaknya selama Donald Trump tetap menjadi presiden, Rusia akan memiliki seorang pendukung dalam diri Presiden AS di dalam G7, atau lebih tepatnya J8. Mengenai BRICS, saya pikir Trump sudah menunjukkan betapa sia-sianya melihat BRICS sebagai dukungan penuh bagi Rusia dan ekonomi global, dengan mengacaukan perdagangan minyak dengan India. Rekan-rekan saya yang terus menyuarakan gagasan bahwa Amerika Serikat tidak dapat benar-benar merugikan Rusia secara ekonomi, jelas menolak melihat apa yang telah terjadi dalam 2 minggu terakhir, termasuk kemarin, ketika satu lagi importir besar minyak Rusia di India berhenti membeli, bukan hanya secara de facto, tetapi dengan pernyataan resmi. Oleh karena itu, gagasan bahwa BRICS merupakan penopang penting bagi Rusia telah terbantahkan. Dan saya pikir Roe akan segera diakui. I think that this will be recognized very shortly. Well, on that, Nah, mengenai format J8 yang hanya berfokus pada tekanan, semua orang menekan Putin, ini adalah pola yang umum, bukan hanya di Uni Eropa tetapi juga di NATO. Seperti yang kamu tahu, Dewan NATO Rusia. Selama bertahun-tahun, Rusia selalu mengeluhkan hal yang sama, bahwa negara-negara NATO mencapai posisi bersama sebelum bertemu dengan mereka. Jadi alih-alih melakukan diskusi terbuka sejak tahap awal, mereka memulai dengan posisi tawar kolektif yang kuat untuk menekan Rusia. Inte broadcast juvorsum after Momu Pikant North and Pihata and Bismar. The Takaneta Thithing main suits for there wouldn't be any possibility for change because once you've gone through this very difficult process. Karena begitu, Anda melewati proses yang sangat sulit untuk mencapai posisi bersama di antara semua negara NATO. Sebenarnya tidak ada ruang tersisa untuk melakukan penyesuaian apapun. Jadi hal ini sesuai dengan gagasan konseptual yang lebih luas tentang diplomasi pasca Perang Dingin. Bukan untuk mencari solusi bersama, tetapi agar sang guru peradaban memberitahu murid peradaban apa yang harus dilakukan.
Begitulah cara kita kini memandang hubungan guru-murid, menggantikan diplomasi yang sesungguhnya. Namun pertanyaan terakhir saya berkaitan dengan sanksi. Seperti yang Anda katakan, beberapa pihak tunduk pada tekanan. Sekali lagi, mungkin ada jalan keluar dalam jangka menengah, tetapi tetap saja, risiko besar bagi Rusia dalam rencana perdamaian apapun pada dasarnya adalah bahwa hal itu akan menjadi seperti perjanjian Minsk yang lain. Inilah kekhawatirannya, bahwa orang-orang Amerika hanya akan berusaha untuk mengatur ulang barisan, membentuk medan perang dengan cara yang lebih menguntungkan, lalu memicunya untuk memulai semuanya dari awal lagi. Itulah sebabnya penting tentu saja bagi Rusia untuk memastikan wilayahnya aman, ukuran tentara Ukraina berkurang, semua hal yang dapat menurunkan kemungkinan Ukraina diaktifkan kembali sebagai proksi. Namun, seperti yang Anda katakan, jika orang Amerika benar-benar menginginkan perdamaian, inilah yang mereka tuju. Lalu bagaimana Anda menjelaskan sanksi terhadap Rusia? Karena bahkan kemarin, Trump menegaskan bahwa Rusia harus mengharapkan sanksi yang sangat berat. Maksud saya, sejauh mana mereka hanya ingin membekukan garis depan, dan saya kira memulai kembali konflik di wilayah di mana mereka memiliki keunggulan yang lebih kompetitif. Sekali lagi, tadi telah menjadi tema utama di Tusmi para kritikus media alternatif sebagai game breakful di proyek ini. Bagaimana dapat percaya Amerika Serikat? Pertanyaan yang saya ajukan sebagai setengah ponen itu, apa alternatifnya? Apakah MDWT itasi sang tired Boris menganggap bahwa dipercas proses bukan akhir dari proses, bahwa hal ini membuka dialog dan mengakui sebagai topik yang layak untuk dibicarakan, hal-hal yang selama 30 tahun terakhir telah disangkal oleh Amerika Serikat dan sekutunya, yaitu pengakuan terhadap kepentingan keamanan Rusia. Karena itu ada alasan untuk cukup berharap Tuan Trump bukan Tuan Biden. Tuan Trump tidak didominasi oleh kaum neokonservatif. Dan saya pikir dalam beberapa hari atau minggu mendatang akan ada perubahan dalam pemerintahan. Saya tidak melihat bagaimana Rubio bisa sebagai Menteri Luar Negeri. Orang-orang tahu oh ya, apa peran Departemen Luar Negeri dalam hal ini? Nol. Karena Tuan Trump memahami bahwa dari atas ke bawah, Departemen Luar Negeri itu busuk, sepenuhnya didominasi oleh orang-orang yang ditempatkan setelah pembersihan yang dimulai oleh Cheney, ketika ia pada dasarnya mengambil alih pemerintahan dari Bush setelah 9/11. Dan karena alasan yang sama, saya pikir Tuan Lavrov disingkirkan. Negosiasi itu mungkin dilakukan melalui Dmitriev, bukan dengan partisipasi aktif Lavrov. Itulah sebabnya Zakharova bisa mengatakan kemarin dengan tangan di dada bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan hal itu. Ya, dia memang tidak ada hubungannya dengan hal itu. Lavrov juga tidak ada hubungannya dengan hal itu. Tapi Putin dan Dmitriev jelas terlibat. Jadi ini sebenarnya dinegosiasikan oleh para utusan, bukan oleh lembaga birokrasi normal di kedua pihak. Dan saya pikir that they have a red seek line, selain mencoba berhasil, dan memastikan bahwa hal ini tidak di Minsk 3. And to ensure that it is not a Minsk 3. For that, there are many provisions in this plan. Untuk itu ada banyak ketentuan dalam rencana ini yang justru berlawanan dengannya. Terutama fakta bahwa tokoh dominan dalam seluruh urusan ini, Tuan Donald Trump, bukanlah Holland, bukan perwujudan Merkel, bukan pula perwujudan Eropa yang Rusofobia. Ia tertarik dan percaya pada proyek-proyek komersial besar antara Rusia dan Amerika Serikat, betapapun mustahilnya hal itu tampak jika dilihat dari masa lalu. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, jika dunia bisnis Amerika tidak berinvestasi di negara-negara yang tidak didukung oleh presiden dan kalangan politik Amerika Serikat, sekarang Tuan Trump memberikan setiap isyarat bahwa ia ingin hal ini terjadi, dan karena itu hal itu akan terjadi. Akan ada dorongan kuat di Amerika Serikat untuk rekonsiliasi dan hubungan yang lebih baik dengan Rusia. Oleh karena itu, Minsk menjadi hal yang tidak mungkin. Ya, nah laporan mengatakan bahwa Trump siap memberikan banyak tekanan pada Ukraina untuk menerima hal ini. Lagi dalam waktu seminggu,
dengan tidak hanya mencabut persenjataan dan logistik, tetapi juga intelijen. Maksud saya, banyak dari senjata ini tidak bisa benar-benar digunakan tanpa intelijen. Saya pikir banyak hal ini kemungkinan akan, Crimea mungkin mengalami beberapa perubahan cukup cepat. Jadi saya agak berharap dengan seluruh proses ini. Tapi alasan utamanya, saya kira, adalah karena mereka mungkin akan menyebut ini sebagai kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. Dan sekali lagi, itu cara pandang yang sangat keliru terhadap konflik ini. Namun, terlepas dari bahasanya, mengingat bahwa hal ini akan menghentikan ekspansi NATO dan mengakui kekhawatiran keamanan Rusia, ini bukan sesuatu yang bahkan ingin kita bahas selama 30 tahun terakhir. Jadi mengingat bahwa ini merupakan pengakuan bahwa arsitektur keamanan yang dikembangkan, terutama yang berpusat pada NATO selama 30 tahun terakhir, memiliki kelemahan bahwa hal ini menjadi sumber perang, saya rasa ini sangat besar. Karena inilah sumber perang, sebuah arsitektur keamanan pan-Eropa yang telah runtuh. Arsitektur itu dibangun atas gagasan bahwa Rusia akan semakin melemah. Itulah sebabnya kita memilih model ini pada awal atau pertengahan hingga akhir tahun 1990-an. Namun kenyataannya telah berubah, sehingga lembaga dan arsitekturnya juga harus berubah. Kegagalan untuk melakukannya justru memicu perang. Dan sekarang, kesepakatan ini tampaknya mengakui hal tersebut dan juga bergerak ke arah untuk memperbaikinya. Jadi, bagi pihak Rusia yang menyerukan agar akar permasalahan ditangani, saya akan berhati untuk tidak langsung menolak kesepakatan ini sebagai sekadar tipu muslihat lain, mungkin untuk memperdaya Rusia. Sebelum Anda pergi, apakah Anda punya pemain terakhir? Ya, saya tetap optimis. Meskipun saya sangat menyadari kritik, sebagian diantaranya cukup beralasan bahwa ketentuan dari 28 poin ini seringkali samar. Tapi itu bukan hal yang mengejutkan. Ini bersifat arah. Ini adalah peta jalan. Ini bukan dokumen akhir yang tetap, karena masih harus dinegosiasikan oleh para pihak. Namun mereka akan menegosiasikannya selama gencatan senjata. Pembantaian mengerikan yang telah berlangsung akan berhenti. Rusia akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu seluruh wilayah Donbas. Dan ini adalah awal yang baik, jauh lebih baik daripada apapun yang pernah kita lihat. Amerika Serikat yang menyebabkan kekacauan ini, dan saya sangat senang melihat bahwa Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump telah mengambil inisiatif untuk mengakhirinya. Baik, seperti yang saya katakan, ini adalah posisi awal, dan saya pikir itu penting, karena gagasan tentang dana Rusia yang diserahkan kepada Ukraina, saya tidak bisa membayangkan hal itu akan terjadi. Namun, mengingat wilayah yang paling rusak adalah yang sekarang berada di bawah kendali Rusia, saya bisa membayangkan Rusia setuju untuk menggunakan dana tersebut guna membangun kembali wilayah yang kini berada di bawah kendali mereka dan juga melibatkan Amerika dalam proyek ini. Tapi sekali lagi, ini adalah titik awal yang baik dan tampaknya mengakui penyebab yang mendasarinya. Jadi saya tidak tahu, sejauh ini saya optimistis. Bagaimanapun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di hari Sabtu untuk berbicara dengan kami. Terima kasih sekali lagi. That is a strength.